Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadillah dan hari ini saya akan mempresentasikan materi kelompok saya mengenai kepemimpinan. Oke, sebelumnya mohon maaf. Di sini saya akan melakukan presentasi seorang diri karena tidak kehadiran teman kelompok saya. Oke, di sini kita akan membahas pengertian kepemimpinan, teori yang mendasarinya, gaya kepemimpinan, keterampilan yang dibutuhkan, tantangan dalam dunia modern, hingga tips pengembangan diri sebagai pemimpin. Oke, kita lanjut. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bertindak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengarahkan, tapi juga menginspirasi, memotivasi, dan membina lingkungan kerja. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah agar kita semua memahami konsep dasar kepemimpinan, mengenai berbagai teori dan gaya kepemimpinan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pemimpin di era modern. Di akhir presentasi ini diharapkan kita bisa mengambil pelajaran dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan, organisasi, kuliah, maupun di masyarakat. Nah, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menginspirasi, memotivasi, dan menciptakan suasana kerja yang positif. Dalam praktiknya, kepemimpinan lebih dari sekedar posisi. Ia adalah tanggung jawab dan pengaruh. Nah, teori kepemimpinan. Dalam dunia kepemimpinan ada 3 teori utama. Yang pertama itu adalah teori sifat yang menyatakan bahwa pemimpin dilahirkan bukan dibuat. Mereka punya sifat alami seperti karisma. Nah, kedua adalah teori perilaku yang menekankan tindakan pemimpin, misalnya gaya demokratis atau otoriter. Ketiga adalah teori situasional yang menekankan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Gaya kepemimpinan yang pertama itu authoritarian. Pemimpin memberi instruksi satu arah, kontrol penuh ada padanya, dan jarang melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Kedua itu gaya direktif. Pemimpin tegas mengarahkan dengan komunikasi yang jelas, sangat cocok untuk situasi krisis atau tim yang membutuhkan bimbingan intensif. Yang ketiga, karismatik. Pemimpin dengan kepribadian kuat, penuh percaya diri, dan menginspirasi dan memotivasi bawahannya dengan teladan. Yang keempat itu gaya partisipatif. Pemimpin mengajak tim berdiskusi dan mengambil keputusan bersama, menghargai pendapat orang lain, dan mendorong kolaborasi. Nah, setiap pemimpin memiliki gaya tersendiri. Ada gaya otoriter, demokratis, partisipatif, hingga transformasional. Gaya ini bisa berubah tergantung kebutuhan dan konteks. Misalnya, dalam situasi krisis, gaya otoriter lebih efektif, tapi dalam tim kreatif, gaya partisipatif atau demokratis lebih disukai. Nah, keterampilan pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif perlu memiliki berbagai keterampilan, mulai dari komunikasi yang baik, kecerdasan emosional, pengambilan keputusan, kemampuan memotivasi tim, hingga etika dan integritas. Semua keterampilan ini penting agar seorang pemimpin tidak hanya dihormati, tapi juga mampu membawa timnya mencapai tujuan. Nah, tantangan kepemimpinan di era modern. Di era sekarang, pemimpin menghadapi tantangan yang lebih kompleks, perubahan teknologi yang cepat, keberagaman tim, tekanan global, dan ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan keadilan adalah beberapa di antaranya. Maka dari itu, pemimpin zaman sekarang harus adaptif dan terbuka terhadap pembelajaran. Nah, tips pengembangan kepemimpinan. Nah, beberapa tips itu untuk mengembangkan kepemimpinan itu, yang pertama harus belajar dan memperluas wawasan. Kedua, minta feedback secara terbuka. Ketiga, aktif dalam organisasi. Keempat, bangun kecerdasan emosional. Itu saja. Ingat, pemimpin yang hebat tidak lahir begitu saja, tapi
dibentuk melalui proses panjang. Nah, sebagai kesimpulan, kepemimpinan adalah kombinasi antara pengaruh, keterampilan, dan keteladanan. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya, memiliki nilai yang kuat, dan mampu menumbuhkan orang lain di sekitarnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Demikian paparan materi mengenai kepemimpinan yang dapat saya sampaikan. Kita telah membahas pengertian kepemimpinan, teori menjadi dasar, berbagai gaya kepemimpinan, keterampilan yang dibutuhkan oleh pemimpin yang efektif, tantangan di era modern, hingga tips pengembangan diri sebagai pemimpin. Harapan saya setelah ini kita tidak hanya memahami konsep kepemimpinan secara teoritis, tetapi juga mulai menumbuhkan kesadaran untuk menerapkannya, baik dalam organisasi, kampus, lingkungan belajar, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya setiap dari kita adalah calon pemimpin, setidaknya bagi diri saya. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan, saran, atau diskusi, saya sangat terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.